Tiongkok sedang menjajaki cara-cara baru untuk melewati pembatasan pada mesin litografi yang digunakan dalam produksi microchip. Dengan menggunakan akselerator partikel untuk menciptakan sumber laser baru, para peneliti meletakkan dasar bagi masa depan fabrikasi semikonduktor. Mesin litografi EUV masa depan Tiongkok dengan mekanisme pendarahan baru yang disebut Stable Set Microbunching atau SSMB. SSMB menggunakan energi yang dilepaskan oleh partikel bermuatan selama percepatan yang dijadikan sebagai sumber cahaya. Pabrik chip raksasa ini rencananya akan dibangun di Xiong'an yang akan memproduksi chip bervolume tinggi dan berbiaya rendah. Inovasi ini akan mendorong Tiongkok menjadi pemimpin dalam produksi chip canggih yang dikenal sebagai chip 2 nanometer. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana teknologi SSMB dijadikan sebagai sumber cahaya EUV litografi canggih yang menandai era baru semikonduktor Tiongkok. Saat ini sedang dilakukan rencana untuk membangun akselerator partikel dengan keliling antara 100-150 meter, ini kira-kira seukuran 2 lapangan basket. Berkas elektron akselerator akan berubah menjadi sumber cahaya berkualitas tinggi untuk pembuatan chip. Tim dari Universitas Tsinghua sedang berdiskusi aktif dengan pihak berwenang di area baru Xiong'an untuk memilih lokasi konstruksi untuk proyek mutakhir tersebut. Berbeda dengan pemain komersial seperti ASML, proyek Tiongkok ini bertujuan untuk melokalisasi manufaktur dengan membangun pabrik kolosal yang menampung beberapa mesin litografi dalam satu akselerator. Inovasi ini dapat mendorong produksi chip bervolume tinggi dan berbiaya rendah, serta berpotensi mendorong Tiongkok menjadi pemimpin dalam produksi industri chip canggih yang dikenal sebagai chip 2 nanometer dan seterusnya. Sistem litografi adalah salah satu mesin tercanggih yang pernah diciptakan oleh manusia. Saat ini, ultraviolet ekstrim atau EUV dengan panjang gelombang ultra pendek banyak digunakan dalam produksi chip dengan node 7 nanometer ke bawah. ASML adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki teknologi tersebut dan mendominasi pasar. Meskipun banyak peneliti yang mengejar teknologi ini, para ilmuwan Tiongkok telah menjajaki jalur yang berbeda. Ini adalah proyek yang telah berjalan sejak tahun 2017. Namun karena terobosan Huawei dalam pembuatan chip baru-baru ini, proyek tersebut kini menjadi perhatian publik. Menurut pemimpin proyek, Profesor Tang dari Universitas Tsinghua, salah satu potensi penerapan penelitian adalah sumber cahaya untuk mesin litografi EUV masa depan. Dan karena alasan inilah, komunitas internasional menaruh perhatian besar terhadap hal ini. Teori di balik penelitian tim ini adalah mekanisme pendarahan baru yang disebut Stable Set Microbunching atau SSMB. Ini pertama kali diusulkan oleh Profesor Zhao yang merupakan mantan mahasiswa fisikawan terkenal Yang Zening. Singkatnya, teori SSMB menggunakan energi yang dilepaskan oleh partikel bermuatan selama percepatan untuk bertindak sebagai sumber cahaya. Hasilnya adalah bandwidth yang sempit, sudut hamburan yang kecil, dan cahaya EUV murni yang kontinu. Partikel bermuatan memancarkan cahaya ketika dipercepat, dan akselerator yang menggunakan fenomena ini adalah salah satu sumber cahaya buatan paling terang yang tersedia. Menurut Zhao, dalam sebuah laporan akademis di Tsinghua, tantangan utamanya terletak pada mengarahkan distribusi elektron di dalam cincin penyimpanan akselerator sehingga menyebabkan mereka mencapai radiasi sinkron kolektif. Perangkat ini dapat menghasilkan radiasi berkualitas tinggi dari gelombang terahertz pada panjang gelombang 0,3 mm hingga gelombang UV pada panjang gelombang 13,5 nanometer. Tidak seperti laser elektron bebas yang menghasilkan laser berdenyut dengan daya puncak tinggi, sumber SSMB menghasilkan cahaya kontinu dengan daya rata-rata tinggi. Karakteristik ini telah menghasilkan prospek penerapan SSMB yang luas. Jika dibandingkan dengan teknologi ASML EUV saat ini, SSMB adalah sumber cahaya yang lebih ideal karena memiliki daya rata-rata yang lebih tinggi dan output produksi chip yang lebih tinggi dengan biaya unit yang lebih rendah. ASML menciptakan sumber EUV dari plasma yang diproduksi dengan laser, di mana pulsa laser yang kuat diproyeksikan ke mikrotetesan cair timah. Laser menghancurkan tetesan dan menghasilkan cahaya pulsa EUV selama tumbukan. Setelah proses pemfilteran dan pemfokusan yang rumit, dihasilkan sumber cahaya EUV dengan daya sekitar 250 watt.
Sebelum mencapai chip, sinar UV dipantulkan dari 11 cermin. Masing-masing cermin menyebabkan hilangnya energi sekitar 30%. Akibatnya, daya pancaran kurang dari 5 watt saat mencapai wafer. Dan ini bisa menjadi masalah ketika manufaktur beralih ke 3 nanometer atau 2 nanometer. Sedangkan teknologi SSMB menghindari kekhawatiran tersebut. Sinar SSMB mencapai daya keluaran lebih tinggi dari 1000 watt, dan karena bandwidthnya yang sempit, diperlukan lebih sedikit cermin pemantul yang secara alami menghasilkan daya terminal lebih tinggi. Sebenarnya teori ini sudah diajukan pada tahun 2010, dan baru di tahun 2017, Universitas Tsinghua membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Tang. Tim melakukan verifikasi tahap pertama di MLS Berlin, Jerman pada tahun 2019. Eksperimen tersebut berhasil, dan mereka menerbitkan makalah untuk menggambarkan fenomena tersebut di jurnal Review Nature pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, tim merancang prototipe lainnya di Universitas Tsinghua. Dan pada bulan Februari tahun ini, Departemen Sains dan Teknologi Provinsi Hebei mengadakan pertemuan khusus di Xiong'an untuk membahas cara mengembangkan perusahaan teknologi di distrik baru. Dalam makalah Nature, Tang juga mengatakan, sebagai sumber cahaya yang benar-benar baru, verifikasi eksperimental teknologinya telah diterapkan. Tang percaya bahwa teknologi ini dapat membantu Tiongkok menghilangkan sanksi di masa depan. Pengembangan mesin litografi UV secara independen dengan sumber cahaya UV berbasis SSMB adalah alternatif terhadap teknologi yang disetujui. Tang juga menambahkan dalam makalahnya bahwa realisasi sumber cahaya SSMB UV akan menyediakan alat baru untuk penelitian terdepan dalam ilmu material, fisika dasar, biokimia, dan disiplin ilmu lainnya. Inovasi teknologi berkelanjutan berdasarkan sumber cahaya SSMB UV dan kerjasama dengan industri hulu dan hilir untuk membangun sistem litografi yang dapat digunakan adalah prestasi baru semikonduktor Tiongkok. Jadi bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.